Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Bonitu Setiawan Anwar NIM 183134/2008. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang biomekanika olahraga. Adapun penjelasan yang pertama yaitu konsep dasar pada biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerak atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Apakah perlu mempelajari biomekanika olahraga? Bagi seorang guru pendidikan jasmani, pelatih atau beberapa spesialis aktivitas fisik lainnya, biomekanika olahraga sangat dibutuhkan, mulai dari mengidentifikasi bakat, melatih teknik dan mengevaluasi teknik, memberikan latihan terapi atau latihan pembetulan teknik gerak, hingga dapat menentukan peralatan yang akan digunakan oleh atletnya. Selain itu, memiliki pengetahuan yang baik tentang biomekanika akan memungkinkan. Adapun menurut Depdiknas tahun 2000 nomor 22, biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung. Objek formal dari ilmu biomekanika olahraga adalah mempelajari atau menganalisis gerak manusia melalui aktivitas fisik dalam rangka pembentukan dan pendidikan dengan tujuan menghasilkan suatu perkembangan gerak yang diaplikasikan pada teori kepelatihan dalam profesional. Olahraga yang terdiri dari olahraga kesehatan, pendidikan jasmani, dan kesehatan dan kepelatihan. Adapun penjelasan lain tentang biomekanika atau biomekanik, tidak saja digunakan untuk perbaikan teknik cabang olahraga, tetapi juga banyak digunakan oleh para ahli di luar bidang ilmu olahraga, misalnya bidang kedokteran dan desain alat-alat kebutuhan manusia. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Adapun penjelasan yang kedua yaitu kinematika linear dan angular. Kinematika adalah cabang dinamika yang berkaitan dengan deskripsi gerak. Apa itu gerak? Dapat Anda mendefinisikan? Kita mungkin mendefinisikan bahwa gerak adalah aksi atau proses dari suatu perubahan posisi. Gerak adalah suatu perubahan posisi atau gerak berhubungan dengan suatu perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari satu titik ke titik yang lainnya. Dua hal ini adalah dibutuhkan pada gerak yang terjadi pada ruang dan waktu. Ruang untuk bergerak di dalamnya dan waktu dibutuhkan selalu bergerak. Untuk melakukan studi gerak lebih mudahnya, kita mengklarifikasikan gerak linear, angular, atau general dari keduanya. Kinematika yaitu membahas tentang gerak benda itu sendirinya, berkaitan dengan masalah ruang dan waktu tanpa melihat apa penyebab bergeraknya benda tersebut. Aspek-aspek dan terdapat di dalamnya adalah jarak, kecepatan, waktu, dan percepatan. Misalnya dalam lomba 400 meter di trek 400 jarak 400 meter, namun perpindahan mereka akan menjadi 0 meter atau start dan finish pada titik yang sama. Adapun kecepatan menggambarkan tingkat di mana tubuh bergerak dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Rata-rata kecepatan dari tubuh diperoleh dengan membagi jarak dengan waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan rata-rata diperoleh dari membagi perpindahan dengan waktu yang dibutuhkan. Misalnya seorang perenang dan lomba 50 meter di kolam panjang 25 meter yang menyelesaikan balapan di 71 detik atau jarak 50 m dan pemindahan 0 meter. Perenang adalah kembali ke tempat mereka mulai, sehingga kecepatan adalah 50 atau 71 sama dengan 0,70 meter atau per second, dan kecepatan 0 atau 71 sama dengan 0 meter per second. Dalam kinematika sejatinya gerak ada dua macam, yaitu gerak lurus linear dan gerak melingkar angular.
Namun seorang atlet dapat bergerak dengan 3 cara yang berbeda. Gerakannya bisa linear, yaitu dalam garis lurus, bisa angular dalam bentuk rotasi, atau bisa juga gabungan atau kombinasi yang disebut juga sebagai gerak umum atau gerak general motion. Dalam olahraga, kombinasi kedua gerak yang paling sering terjadi dan gerak angular yang paling dominan dilakukan oleh atlet. Hal ini terjadi karena atlet berasal dari ayunan, aksi putaran anggota tubuh ketika berputar melalui sendinya. Bahkan seluruh gerak yang dilakukan setiap bagian tubuh atlet atau segmen adalah gerak angular atau melingkar. Gerak rotasi, spin, salto, dan twist merupakan nama lain dari gerak angular. Seluruh istilah tersebut menunjukkan bahwa sebuah benda atau seorang atlet sedang berputar beberapa derajat dalam olahraga seperti senam, loncat, indah. Atlet sering melakukan setelan putaran 180 derajat atau putaran penuh revolution 360 derajat. Adapun penjelasan yang ketiga yaitu kinetik linear angular. Kinetik berhubungan dengan suatu gesekan atau gaya. Kegiatan olahraga melibatkan aplikasi gaya-gaya pada subjek maupun objek dalam suatu kegiatan olahraga. Pemahaman konsep-konsep massa, inersia, berat, torque, dan impuls memberikan fondasi yang bermanfaat untuk memahami efek dari gaya-gaya tersebut. Kinetika berkaitan dengan apa yang menyebabkan tubuh untuk bergerak. Kinematika berhubungan dengan suatu gesekan atau gaya. Kegiatan olahraga melibatkan aplikasi gaya-gaya pada subjek dan objek. Suatu kegiatan olahraga, pemahaman konsep kinetika dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, massa adalah kuantitas atau jumlah materi yang mengisi suatu benda. Adapun yang kedua, inersia adalah tahanan yang menghambat aksi atau gerakan. Inersia merupakan kecenderungan dari suatu benda untuk mempertahankan keadaan gerakannya pada saat diam atau bergerak dengan Adapun yang ketiga yaitu gaya merupakan dorongan atau tarikan yang beraksi pada sebuah benda. Adapun yang keempat, berat adalah sebuah gaya gravitasi yang digunakan pada sebuah benda. Karena massa sebuah benda meningkat, maka beratnya meningkat secara proporsional. Karena berat merupakan sebuah gaya, maka berat ditandai dengan besaran, arah, dan titik aplikasi. Titik di mana gaya berat bekerja pada sebuah benda disebut titik berat benda. Adapun yang kelima yaitu bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda seperti pensil di atas meja, maka akan menghasilkan gerak translasi dan kombinasi. Jika gaya yang diberikan arahnya paralel dengan bagian atas meja dan melalui titik berat pensil, maka pensil akan dipindahkan searah dengan gaya yang diberikan. Jika gaya yang diberikan paralel dengan di atas meja tetapi diarahkan tidak melalui titik berat pensil, maka pensil akan bergerak secara translasi dan rotasi. Efek rotasi yang diciptakan oleh sebuah gaya eksentrik disebut torque atau momen gaya. Adapun yang keenam yaitu tekanan didefinisikan sebagai jumlah gaya bekerja pada unit area tertentu. Adapun yang terakhir yaitu bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda, maka gerak yang dihasilkan benda tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan, tetapi juga ditentukan oleh lamanya gaya diberikan hasil kali antara gaya dan waktu dinamika impuls. Adapun yang keempat yaitu hukum Newton tentang gerak. Hukum gerak Newton menghubungkan konsep gaya dan konsep gerak. Gaya didefinisikan sebagai tarikan dan dorongan pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau perubahan bentuk. Gaya adalah besaran yang memiliki arah, misalnya gaya berat yang arahnya ke bawah, gaya untuk menggeser meja arahnya mendatar. Jadi gaya termasuk besaran vektor atau mempunyai nilai-nilai arah. Demikian pula halnya dengan penguraian gaya menjadi komponen-komponen. Jumlah gaya disebutkan resultan gaya-gaya yang dijumlahkan satu.
Hukum 1 Newton, sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya-gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Kecenderungan ini digambarkan dengan mengatakan bahwa benda mempunyai kelembahan. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembahan secara matematis. Hukum 1 Newton dapat dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan hukum 1 Newton tersebut berarti untuk benda dan semula diam, maka benda tersebut selamanya akan tetap diam. Sedangkan untuk benda yang bergerak akan bergerak terus kecuali atas kendaraan yang bergerak, kemudian tiba-tiba kendaraan direm, maka penumpang akan terdorong ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa penumpang yang sedang bergerak bersama kendaraan cenderung ingin bergerak. Adapun hukum kedua Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik pada massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Massa benda, percepatan. Hukum 2 Newton menghubungkan antara deskripsi gerak dengan penyebabnya, yaitu gaya. Hukum ini merupakan hubungan yang paling dasar pada fisika atau bidang datar yang licin. Bayangkan Anda mendorong sebuah benda yang gayanya F di lantai yang licin sehingga benda itu bergerak dengan percepatan. Adapun hukum ketiga Newton. Adapun hukum ketiga Newton, yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Gaya yang bekerja pada benda F, reaksinya sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Hukum ini terkadang dinyatakan juga dengan kalimat, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Maka hukum 3 Newton sering dinamakan hukum interaksi atau hukum aksi-reaksi. Hukum ini menggambarkan sifat penting dari gaya, yaitu bahwa gaya-gaya selalu terjadi berpasangan. Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu diketahui bahwa gaya aksi-reaksi yang berpasangan bekerja pada benda yang berbeda. Sebagai contoh, seorang yang mendorong mobil yang terpaksa rem tangannya, selain itu pula yang merasakan dorongan dari belakang. Hal ini terjadi karena orang tersebut mendapatkan gaya reaksi dari mobil yang menurut hukum 3 Newton sama besar, namun berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada mobil tersebut. Adapun jenis-jenis gaya gravitasi menurut Galileo bahwa benda-benda yang dijatuhkan dekat permukaan bumi akan jatuh dengan percepatan yang sama. Jika hambatan udara dapat diabaikan, gaya yang dapat menyebabkan percepatan disebut juga gaya gravitasi. Jika diterapkan hukum 2 Newton untuk gaya gravitasi, maka untuk percepatan digunakan percepatan ke bawah atau yang disebabkan oleh gravitasi. Berat badan kita merupakan gaya gravitasi bumi terhadap tubuh kita. Terjadinya varieties pada vena merupakan gaya tarik gravitasi bumi terhadap aliran darah yang mengalir secara berlawanan. Dengan demikian, gaya gravitasi F pada sebuah benda yang biasa disebut berat benda atau diberi lambang W dari kata weight dapat ditulis sebagai Fg, atau berat benda N, massa benda Kg, percepatan gravitasi bumi sama dengan 9,8 massa per second. Berat adalah gaya gravitasi bumi yang sering disebut gaya tarik bumi. Karena itu, vektor berat selalu berarah tegak lurus pada permukaan bumi menuju ke pusat bumi. Dengan demikian, vektor berat suatu benda di bumi adalah digambarkan berarah tegak lurus ke bawah, di mana posisi benda diletakkan apabila bidang horizontal pada bidang miring ataupun bidang tegak. Istilah massa dan berat sering dikacaukan antara suatu yang lainnya. Massa tidak sama dengan berat. Massa adalah sifat dari benda itu sendiri.
Adapun penjelasan yang terakhir yaitu analisis gerak pada olahraga. Analisis biomekanika teknik olahraga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Menurut Haydan Reed pada tahun 1982 adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kedua jenis analisis tersebut sama-sama bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana karakteristik dari penampilan olahraga diobservasi dan analisis sebelum memasuki detail analisa gerak secara kualitatif. Di dalam biomekanika dalam memperbaiki teknik, pertama kita harus mempelajari lebih dahulu tentang perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif analisis biomekanika. Dalam hal ini, jenis analisa biomekanika kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok otot-otot aktif selama setiap fase atau gerakan tersebut, analisa anatomi kualitatif. Analisa anatomi kualitatif, suatu keterampilan bisa terbentuk sederhana atau kompleks tergantung pada aktivitas yang dianalisa. Salah satu yang terbentuk kompleks adalah nomor lari sprint, khususnya teknik start. Dengan menilai perbandingan cepat, lambat, tinggi, rendah, pendek, panjang, besar, kecil, dan selanjutnya. Boleh jadi digunakan untuk menggambarkan karakteristik ini. Perasaan dari penglihatan atau pengamatan dengan penglihatan adalah dasar analisa secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisa yang mendeskripsikan tentang teknik, gerak, atau penampilan dalam olahraga sehingga salah satu benarnya gerakan bisa diketahui. Bisanya disajikan dalam model hierarki. Untuk melakukan analisis ini tidak selalu diperlukan video berkecepatan tinggi, namun dengan handycam saja sudah bisa dilakukan, baik dengan cara memutar hasil rekaman secara gerak lambat atau pada waktu yang sebenarnya atau kecepatan pemutaran normal. Pendekatan kuantitatif termasuk menggambarkan suatu gerak tubuh yang bagiannya dalam istilah numerik. Pengamatan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menjelaskan atau pembuatan uraian situasi yang sebenarnya namun tidak ekonomis. Bagi seorang pelatih menganalisis setiap gerak secara kuantitatif. Oleh karena itu alat-alat elektronik untuk menganalisis serba mahal. Evaluasi kualitatif suatu keterampilan didasarkan pada ketetapan menggunakan suatu dalil atau hukum dan pengaruhnya pada sebuah gerak. Dalam situasi melatih analisis gerak umumnya didasarkan pada pengamatan. Menggunakan peragaan dengan gambar hidup dan video merupakan alat yang diajukan untuk membantu perbaikan proses melatih. Pelatih yang menggunakan film atau video untuk merekam gerak anak asuhnya agar kekeliru gerak yang pada terjadi dilihat atlet pada saat masih segar sehingga mudah diingat mengenai apa yang harus diperbaiki. Analisa kualitatif merupakan analisis yang mendeskripsikan teknik gerak atau penampilan dalam olahraga sehingga salah satu benarnya gerakan bisa diketahui biasa disajikan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis biomekanika secara kualitatif, ada 4 langkah dalam analisis biomekanika kualitatif untuk meningkatkan teknik, yaitu yang pertama deskripsi. Kembangkan model teoritis dan teknik yang paling efektif dan jelaskan seperti apa bentuknya. Tentukan apa yang ingin Anda lihat dan mengamati siswa atau atlet Anda. Adapun yang kedua yaitu observasi. Amati kinerja siswa dan atlet Anda untuk menentukan seperti apa teknik yang dilakukan oleh orang. Adapun yang ketiga evaluasi. Bandingkan teknik yang ideal dengan gerakan yang dilakukan. Kemudian identifikasi dan evaluasi kesalahan. Adapun yang keempat yaitu instruksi. Mendidik siswa atau atlet dengan memberikan umpan balik dan instruksi diperlukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kinetika merupakan faktor internal yang berhubungan dengan waktu ruang dalam dinamika, sedangkan kinematika merupakan faktor eksternal yang berhubungan dengan tenaga yang menciptakan dalam dinamika. Analisis biomekanik teknik olahraga dalam diklasifikasi sebagai berikut. Menurut Haydan Reed tahun 1982 adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kedua
jenis analisis tersebut sama-sama bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana karakteristik dan penampilan olahraga diobservasi dan dianalisis. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan dalam mata kuliah biomekanika olahraga ini, yaitu biomekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerak dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik, disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Mekanika terapan mempelajari analisis yang disalin dari sistem mekanik. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terhadap terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan presentasi pada mata kuliah biomekanika ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.